Dewan juri, bayangkan ketika dalam sebuah negara seperti Zimbabwe misalnya yang notabene merupakan negara dalam kondisi krisis, lihat ketika krisis ini dibiarkan saat terus-menerus, maka lihat akan seberapa hancurnya negara-negara yang mengalami krisis ini. Lihat ketika hal ini ditetapkan, maka pada akhirnya negara krisisnya akan menjadi semakin tenggelam, bukan? Lihat pada akhirnya negara-negara ini hanya akan terus-menerus menyengsarakan rakyat-rakyatnya, bukan? Sehingga hal ini merupakan bencana bagi sebuah negara, maka saya mendukung masih ini untuk mencapai kesejahteraan. Dua karakterisasi di saya. Pertama, kondisi krisis merupakan kondisi di mana sebuah negara sedang mengalami berbagai masalah besar-besaran, sehingga hal ini menjadi warning dan hal yang menjadi sangat-sangat urgent, entah itu masalah secara besar-besaran di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Lalu kedua, kebijakan ekonomi radikal merupakan sebuah kebijakan yang tidak biasanya, bukan? Namun lihat, kebijakan ekonomi secara radikal adalah kebijakan untuk mencapai keuntungan di bidang ekonomi melalui cara yang radikal, secara analisis yang lebih mendalam tanpa melihat atau mendefinisikan hal ini adalah positif atau negatif, baik buruk di dalam kondisi tertentu, dengan cara yang lebih ekstrim dan tidak wajar, namun memiliki profit yang menjanjikan, bukan? Walau hal ini merupakan hal yang ilegal. 3 poin setup di sisi saya. A. Bagaimana statusku berjalan? Dewan juri, lihat masih ini datang karena banyaknya negara-negara krisis yang tidak mampu mencari solusi pada krisis ini, bukan? Sehingga menyengsarakan rakyatnya pada akhirnya. Lihat seperti Zimbabwe misalnya, orang-orang di sana kesusahan dalam memenuhi kebutuhan. Lihat kacaunya pemerintahan Zimbabwe yang terjadi sebuah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan menghancurkan negaranya sendiri, bukan? Tapi apa interest aktor yang dibutuhkan pada negara krisis? Pertama, negara krisis membutuhkan sebuah kebijakan untuk menyelesaikan masalah mereka, seperti pada krisis ekonomi misalnya, mereka membutuhkan sebuah kebijakan untuk mereka dapat terjadinya sebuah deflasi atau mencari pendapatan ekonomi yang secara signifikan guna untuk menguntungkan negara mereka. Lalu kedua, negara krisis membutuhkan sebuah adanya kebijakan untuk mengatasi masalah ini demi rakyat negara mencapai kesejahteraan, bukan? Lihat ketika sebuah negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Lihat ketika sebuah negara memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan rakyatnya. Lihat ketika sebuah negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan negara, sehingga untuk negara ini nantinya akan mempertahankan orang-orang ini, rakyatnya sendiri, untuk bertahan hidup di negara mereka. Lihat mereka juga harus dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu B, bagaimana interest negara krisis tidak akan tercapai tanpa mosi? Dewan juri, lihat seberapa menguntungkan kebijakan ekonomi radikal ini. Pertama, pekerja anak misalnya. Mungkin iya ini buruk di beberapa negara, mungkin iya ini adalah buruk secara biologis, mental, dan pada anak. Namun dalam sebuah negara krisis, pekerja anak adalah seorang anak yang tidak tercapai kesejahteraannya, bukan? Lihat seorang anak adalah anak yang membutuhkan kebutuhan pokok lebih dibandingkan orang-orang yang dewasa, namun mereka tidak memiliki uang dan mereka harus diwajibkan mau nggak mau untuk melakukan pekerja untuk mendapatkan profit, dan itu justru akan menguntungkan dewan juri. Itu akan menguntungkan tidak hanya pada dirinya sendiri namun juga kepada pemerintah. Dewan juri, lihat di Zimbabwe mereka, misalnya, lihat anak-anak di sana mereka kesusahan dan tidak ngapa-ngapain, dan hal tersebut justru akan membunuh jati diri mereka sendiri. Mereka juga akan menghentikan hidupnya sendiri tanpa adanya gerakan-gerakan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Lalu kedua, di perjudian misalnya, mungkin hal ini ilegal di dalam negara ataupun hal ini juga ilegal dalam pemerintah. Dewan juri, namun hal ini akan terjadi dalam negara yang sedang baik-baik saja, bukan? Namun lihat ketika di dalam dunia perjudian, semua hal yang terjadi di perjudian, entah itu Anda menang ataupun entah itu telah diatur oleh operator atau bandar yang ada di Dewan juri. Dan lihat profitnya di dalam semalam misalnya mampu mendapatkan profit ratusan juta yang nantinya profit ini apabila pemerintah dapat masuk di dalam dunia ini mampu digunakan negara untuk mencapai pendapatan ekonomi yang secara signifikan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada di negara krisis ini. Lalu C, kenapa mekanisme di status quo tidak cukup untuk mencapai interest negara krisis? Di dalam status quo akan selalu memihak dan bermisi kebenaran dan kebaikan, bukan? Yang selalu pada akhirnya akan selalu mengarah kepada hal yang positif dan sesuatu hal yang legal terlebih dahulu. Dewan juri, lihat ketika krisis negara memberikan kebijakan pembatasan impor, peningkatan pajak, dan lain sebagainya. Lihat hal ini akan memberikan dampak baik yang sangat lama, bukan? Karena bertahap. Dewan juri, sehingga apa? Hal ini tidak memenuhi interest negara krisis, karena negara krisis membutuhkan suatu pendapatan ataupun impact baik yang cepat. Lalu kedua, tanpa melegalkan kebijakan radikal, lihat bagaimana kondisi terjadi. Dewan juri, buktikan bahwa kebijakan non radikal ataupun yang positif memberikan profit yang besar dan cepat. Dewan juri, namun tidak. Dewan juri, sehingga interest negara krisis yang membutuhkan pendapatan ekonomi secara
signifikan dan cepat juga tidak tercapai. Dua kontribusi di saya, yaitu A, kenapa hal ini tidak dibenarkan secara prinsip. Dewan juri pahami, pertama, hak warga negara memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, bukan maka kebijakan radikal di dalam sebuah negara krisis ini adalah menjadi jalannya. Pun di sisi lain, ketika kebijakan radikal ini terjadi, maka yang diuntungkan maka warga-warga ataupun rakyat biasa itu pertama akan diuntungkan, dan nantinya ini juga akan melebar menjadi keuntungan pemerintah yang nantinya akan menghentikan krisis negara yang sedang terjadi, bukan. Dan B, bagaimana interest tercapai di sisi kami Dewan Juri. Saya rasa hal ini merupakan hal yang sangat urgent, bukan. Lihat ketika ke negara krisis merupakan kejadian sangat darurat, bukan. Maka kami merasa bahwa kebijakan radikal ini adalah yang paling tepat untuk diterapkan. Maka pemerintah mampu masuk di dalam dunia radikal ini dan mengambil keuntungan selama negara krisis. Dewan Juri sehingga pada akhirnya ketika pemerintah mampu masuk dalam dunia ini akan mendapatkan atau mampu membawa profit untuk mengatasi negara yang krisis ini. Nantinya ketika negara sudah enggak krisis lagi, maka hal ini akan dilegalkan dan akan dibuat kebijakan positif untuk mencegah terjadinya negara krisis. Jangan pendahuluan di sisi kami, oposisi mungkin akan datang dengan bilang, oh negara ini hanya akan terus menjadi negara yang radikal. Namun tidak, Dewan Juri, karena saya menerapkan kebijakan radikal ini untuk negara krisis sampai negara ini sudah tidak krisis lagi. Komparasinya di skenario terbaik tim oposisi, impact mereka hanya akan membuat menjadi negara ini akan menjadi baik secara terus menerus. Namun lihat krisis yang terus terjadi secara berkepanjangan, lihat ketika nantinya negara ini pada akhirnya hanya akan hancur karena krisis. Walaupun lebih buruknya lagi, negara-negara krisis ini dengan di oposisi hanya akan terlalu cepat untuk menghancurkan negara mereka. Lihat krisis ini tidak teratasi secara cepat, bukan. Pun di good case di sisi saya, kebijakan ini adalah menjadi kebijakan paling eksklusif untuk memberikan impact yang dibutuhkan oleh negara krisis. Pun kalaupun hal ini tidak dicapai, walaupun negara ini dicap sebagai negara yang radikal, namun interest negara krisis pun tercapai di sisi pemerintah, sehingga beberapa hal yang saya buktikan di atas membuktikan bahwa tim pemerintah layak menang. Bangga tim pemerintah. Terima kasih.